Assalamualaikum Piala Dunia Timnas U17 hajar Yaman 4-1 bersama Bung Golin. Mari kita bahas. Sebelum kita membahas tentang kemenangan Timnas Indonesia U17 melawan Yaman, Bung Golin ingin mengucapkan selamat dulu. Alhamdulillah ya, dengan hasil ini Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia secara otomatis melalui jalur kualifikasi. Ini tentu saja prestasi yang sangat luar biasa. Terima kasih buat teman-teman Timnas U17 yang sudah membanggakan Timnas Indonesia kali ini. Tapi tetap Bung Golin akan mengkritik karena masih banyak ternyata kesalahan-kesalahan Timnas Indonesia pada saat melawan Yaman. Jadi di pertandingan ini Timnas Indonesia bermain percaya diri. Di babak pertama langsung unggul 2 gol melalui Selby Goli dan juga Alberto. Tapi setelah pertandingan atau setelah gol itu terjadi, ternyata Timnas Indonesia ditekan habis oleh permainan cepat Yaman. Timnas Indonesia terbawa irama permainan Yaman. Sebenarnya gini ya, harusnya kita itu mempunyai plan sebagai tim. Ketika kita mencetak gol pertama, apa yang harus dilakukan? Kemudian ketika kita mencetak gol yang kedua, itu juga apa yang harus dilakukan. Tapi Timnas Indonesia itu tidak memiliki tempo pada pertandingan ini. Dari awal mencetak gol, kemudian sampai ke babak pertama habis, temponya sama. Harusnya yang lebih bagus menurut Bung Golin adalah ketika kita sudah unggul 2 gol, kita bermain agak ke dalam. Karena secara psikologis pasti Yaman akan melakukan serangan, akan berniat menyamakan kedudukan untuk mencetak gol. Dari situ kita bisa menggunakan perangkap itu. Ketika pemain Yaman tertarik ke sepertiga pertahanan kita, baru kita di situ melakukan serangan balik. Kalau misalkan itu dilakukan di babak pertama, yakin lebih dari 4-1 Timnas Indonesia akan memenangkan pertandingan ini. Kemudian Timnas Indonesia di babak kedua melakukan pergantian pemain, itu Pandi Ahmad masuk dan satu lagi yang sisi kiri saya lupa namanya. Itu menurut saya itu kesalahan yang fatal. Karena apa? Menurut saya gini ya, mungkin Coach Nova ingin menyimpan tenaga Selby dengan Alberto, tapi ternyata yang terjadi di lapangan pada saat kedua pemain ini diganti, Indonesia semakin ditekan di awal kedua. Dan yang Bung Golin khawatirkan di konten yang kemarin, terjadi penalti oleh kapten kita Putu Panji. Di sini Bung Golin melihat Putu Panji itu bermain kurang bagus ya, kurang tenang, karena pada saat babak pertama dia melakukan kesalahan di lini belakang, sehingga itu terbawa sampai ke babak kedua, permainannya kurang konsentrasi, akhirnya terjadi penalti dan terjadilah gol ke gawang Indonesia. Sampai akhir pertandingan sebelum Jos Holong masuk itu tetap Timnas Indonesia tetap digempur ya. Pergantian antara Selby dan juga Alberto itu kurang efektif kalau menurut Bung Golin. Kemudian digempur terus masuk Jos Holong menggantikan Mirza. Akhirnya di situ mecah kebuntuan. Akhirnya dia bisa memberikan umpan kepada Evandra, akhirnya mencetak gol dan juga ada satu penalti untuk Timnas Indonesia yang menenangkan pertandingan itu. Ketika skor 3-1 itu sepertinya sudah berakhir untuk kemenangan Timnas Indonesia, tapi ditambah lagi oleh gol Evandra. Jadi ini kemenangan yang sangat baik, tapi tentu saja ya Timnas Indonesia kekurangannya adalah kurang kental dalam penguasaan bola. Jadi ini bahaya kalau misalkan belum bisa diatasi kalau misalkan kita nanti ketemu di babak semifinal, ketemu tim yang lebih kuat lagi. Untuk striker Mirza ini sebenarnya udah bagus, cuman tidak mendapatkan kontribusi yang luar biasa atau disebutnya umpan matang. Tapi secara efektivitas lebih bagus Jos Holong, karena dia di pertandingan malam ini bisa memberikan satu umpan kepada Evandra dan itu menjadi assist yang menghasilkan gol buat Timnas Indonesia. Kalau menurut Bung Golin nanti ketika melawan Afghanistan bisa saja Jos Holong dijadikan starter untuk menggantikan Mirza ya, karena Mirza di babak pertama juga sebenarnya ada kesempatan untuk mengumpan, tapi akhirnya dia hanya bawa sendiri dan tidak terjadi apa-apa. Jadi untuk efektivitas Bung Golin lebih senang Jos Holong ya, tapi untuk kecepatan Bung Golin lebih senang Mirza. Jadi itu aja. Terima kasih buat Timnas U17 yang sudah bekerja keras malam ini menghasilkan pertandingan yang memenangkan Timnas Indonesia 4-1 melawan Yaman, dan ini adalah sebuah prestasi buat Timnas Indonesia. Dan Assalamualaikum Piala Dunia buat Timnas U17. Salam Timnas Indonesia.